أولياء جاكرتا وعلماء وشهداء وصلحاء ومؤمنين الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة سورة المغلوب يا معلم وأمدنا بمددهم شهد الله لهم الفاتحة. خصوصا إلى حضرة روح سيدي السيد محمد بن سيد علي المالكي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وعلى عليه بركات الكرامة والشفاعة. شهد الله له الفاتحة. وخصوصا إلى حضرة روح سيد الوالد الحبيب علي عبد الرحمن سيد عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه وارضاه ونفعنا به وعلى علم بركات الكرامة والشفاعة ومدنا بمداد شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sama-sama memuji kepada Allah atas karunia yang Allah hujankan kepada kita dan kepada semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik karunia-karunia yang sifatnya duniawi maupun karunia-karunia yang merupakan ukhrawi, yaitu karunia-karunia dini, karunia-karunia yang merupakan agama, yang mana karunia ini adalah karunia yang melahirkan karunia-karunia yang tiada henti. Kalau karunia dunia berhenti dan sedikit, ujungnya adalah kematian. Tapi karunia-karunia agama melahirkan karunia-karunia yang tidak ada hentinya dan tidak ada hitungannya. Disebutkan oleh Allah bighairi hisab. Bighairi hisab itu adalah karunia-karunia yang dilahirkan dari karunia-karunia agama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menganugerahkan iman dan Islam kepada kita, dari sisi keilmuan, dari sisi mengamalkannya, dari sisi dakwah, ta'lim, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah adalah menambah-nambah karunia tersebut dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati hamba-hambanya ingin ngaji, ingin cari ilmu. Nah, ini pertanda bahwa Allah Ta'ala akan menambah karunia-karunia agama. Lalu setelah ingin ngaji, udah dapat ilmu, ingin mengamalkan ilmu. Itu karunia lagi yang sangat hebat dari Allah. Sudah mengamalkan ilmu juga punya keinginan lagi,
ingin bisa menyebarkan ilmu, ingin bisa meningkatkan kualitas-kualitas itu semua di samping kuantitasnya. Dari sisi iman, sisi Islam, sampai sisi ihsan. Keinginan tersebut merupakan anugerah. Modal keberuntungan manusia itu dari mulai ingin. Kan? Ada iradah di dalam hati. Keinginan ingin jadi orang benar, walaupun tidak benar, itu sudah merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Saya ingin soleh, gitu kan? Walaupun belum soleh-soleh, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Karena keinginan ini nanti akan terus membengkak menjadi kenyataan-kenyataan. Maka keinginan ini perlu diperkuat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita dengan isyarat sabdanya manjadda wajada. Ini bisyarah dari beliau. Manjadda wajada. Siapa yang kuat keinginannya kepada sesuatu, pasti dia akan menemukannya. Maka kita perlu menguatkan himmah, menguatkan keinginan. Ingin ngaji, kuatkan tuh ingin ngaji. Kan? Jangan terhalang dengan apapun yang merintangi. Ingin mengamalkan ilmu, perkuat terus keinginan itu. Nah, dan kita harus saling dorong satu sama lain di dalam meningkatkan himmah ini. Himmah di dalam takwa, himmah di dalam ibadah. Bahayanya itu ketika seorang muslim keinginannya sudah lemah, ini bahaya. Ingin ibadahnya lemah, ingin mencari ilmunya lemah. Keinginan lemah ini itu akan merusak sampai pangkalnya. Nah, maka perlu kita berkumpul dengan orang-orang yang punya himmah yang tinggi. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya menginginkan kesempurnaan dalam keimanan, ya, sampai kepada puncaknya, maka para sahabat mendapatkan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisu ahlal yakin. Jalisu ahlal yakin. Kalian harus berkumpul, ya, duduk bersama dengan ahli-ahli keyakinan. Jadi sulit kita menumbuhkan himmah dalam ibadah, dalam takwa hanya dengan kemampuan sendiri, sulit. Nah, sulit. Mungkin bisa, tapi itu hal yang sulit. Hal yang cepat adalah ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang yang yakin, ya, orang-orang yang sempurna keimanannya. Maka nanti akan terserap oleh kita keyakinannya yang sempurna itu, hingga kita juga pelan-pelan himmah kita menjadi tinggi. Ya. Itu sebetulnya sudah merupakan adat Allah, sunnatullah fil kaun, sunnatullah di makhluknya, bahwa sifat seseorang itu bisa menular kepada yang lainnya. Baiknya, buruknya sifat tersebut. Maka kita dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang punya akhlak buruk. Orang-orang ahli maksiat, ahli kemunkaran, ahli kezaliman. Jangan.
Kenapa? Karena itu bisa menular kepada kita. Dan kita diperintahkan supaya kita bisa terus berkumpul, sering bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang-orang yang ahli amal. Ketika kita nanti bergaul, maka itu ilmunya akan menular kepada kita. Himmahnya, akhlaknya, rajinnya dalam ibadah akan menular kepada kita. Tidak sedikit di antara kita merasakan berpindah dari kebiasaan kepada kebiasaan lain gara-gara kita sering bergaul dengan orang yang punya kebiasaan itu. Kan? Banyak yang tadinya orang yang keluaran pesantren udah 6 tahun, 7 tahun pulang ke kampungnya. Jadi ahli gapleh. Jadi ahli catur. Seneng catur itu kan. Ada yang seneng nonton itu kan. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab ternyata karena pergaulannya. Ya. Ada orang yang tadinya tidak seneng badminton, ya kan? Jadi seneng karena bergaul dengannya. Ada orang yang tadinya tidak seneng ngail, usup, mancing, ya. Jadi seneng mancing, ya kan? Ada orang yang tadinya tidak seneng burung, jadi seneng burung gitu kan. Bahkan ada orang pemabuk, kan, ahli maksiat. Nah, mereka jauh dari ulama. Ketika mereka bergaul dengan orang yang suka hadir dalam majelis ilmu, akhirnya menjadi orang yang senang ngaji. Ya kan? Ada orang yang tadinya hari-harinya senang nyanyi barat yang gak keruan, itu gak bermakna. Begitu gaul dengan ahli salawat, ahli memuji kepada Rasulullah SAW, ahli maulid, akhirnya berubah hari-harinya. Lantungannya adalah salawat, lantungannya adalah pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Disinilah kita harus betul-betul menjaga pergaulan, ya. Sini kita harus betul-betul mampu menjaga diri dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik, dari persahabatan-persahabatan dengan orang-orang yang tidak baik. Dan kita harus berusaha bergaul dengan orang-orang mulia. Alhamdulillah, melalui pengajian seperti ini, kita terutama al-faqir, orang yang hina tapi bisa berkumpul dengan orang-orang mulia. Al-faqir, orang yang masih awam, tidak bisa berkumpul dengan ahli-ahli ilmu. Orang yang jauh akhlak daripada kemuliaannya bisa bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Dan pengajian kita ini merupakan warisan yang sangat mahal dari Sayyiduna Al-Walid, ya, dari guru kita. Masya Allah, kita selama hidup beliau bisa sering berkumpul dengan beliau, bisa sering memandang beliau, bisa sering bersalaman dengan beliau. Padahal kita ini siapa, gitu kan? Alhamdulillah, ini pengaruhnya, bekasnya sampai saat ini tidak pernah kosong. Ini adalah asar daripada asarnya orang mulia ya seperti ini. Ya. Magnet beliau itu sampai sekarang masih hadir. Ini majelisnya Sayyidil Walid, Masya Allah, masih hadir dalam jiwa kita. Dan insya Allah, yakinkan, selama hati kita berhubungan terus nyantol, ya, kepada beliau, maka asror beliau, cahaya beliau akan terus mengalir kepada kita semua. Dan keberkahan beliau akan terus mengalir kepada, Insya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan kumpulan ini. Alhamdulillah, Bapak Haji Didi
Alhamdulillah dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidayah oleh Allah untuk bisa terus istiqamah ya menjalankan wasiat-wasiat dari Sayyidil Walid, yang mana wasiat-wasiat beliau adalah wasiat-wasiatnya datuknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fakir pun berniat tabarruk dengan beliau Sayyidil Walid, tabarruk dengan kitab ini, tabarruk dengan sahibul kitab ini. Mudah-mudahan Al-Fakir juga datang dari Bandung ke sini, mudah-mudahan mendapatkan barokah beliau. Allah. Kita malam ini diingatkan pula kepada anugerah yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita umat Islam, khususnya umumnya bangsa Indonesia, yaitu Allah menganugerahkan para pejuang-pejuang di masa dahulu, ya, yang mana para pejuang-pejuang itu di dalamnya para wali-wali Allah, di dalamnya para ulama-ulama Allah, minimal mereka adalah para santri-santrinya para ulama, santri-santrinya para wali-wali Allah, yang berjuang sekuat tenaga dengan menumpahkan jiwa dan raga, harta dan benda, sehingga mereka mati di medan perang, mati di jalan Allah, dan mereka adalah para syuhada. Nah, para syuhada itu Allah hadirkan di muka bumi merupakan anugerah bagi hamba-hambanya. Di antara anugerah yang tertinggi setelah Allah menghadirkan para rasul, para nabinya alaihi wassalatu wassalam, wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anugerahkan para ulama. Ini wajib disyukuri kehadiran ulama itu. Nah, setelah itu Allah menghadirkan pula para syuhada. Para syuhada itu siapa? Orang yang mengkaji ilmu dari ulama, lalu mengamalkannya, dan lebihnya lagi, kan? Bukan mengamalkan untuk sendiri saja. Nah, pikirannya tuh, untuk membela semua manusia, kan? Sehingga mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan harta bendanya, sampai mereka meninggal. Di dalam perjuangan tersebut, itulah para syuhada. Walaupun para syuhada ini bukan ulama umpamanya. Banyak syuhada itu ya ulama, ya syuhada, kan? Tapi juga syuhada itu tidak disyaratkan ulama, kan? Syuhada itu tidak syarat ulama. Kita bisa jadi syuhada, bisa jadi banser, kita bisa jadi syuhada, jadi pengurus majelis, kita bisa jadi syuhada, ikut berjuang dengan para ulama ya di dalam menyebarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mati syahid, bisa, dan tanpa kita menjadi ulama. Nah, syuhada ini anugerah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Lalu setelah syuhada adalah solihin. Lalu setelah para solihin adalah umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Hadirnya orang yang beriman, hadirnya orang muslim seorang saja, gitu kan? Itu merupakan anugerah. Bukan cuma anugerah bagi sesama muslim saja, tapi anugerah bagi semua ahli bumi. Bahkan anugerah bagi alam semesta. Karena keimanan seseorang, keislaman seseorang, walaupun sebesar biji sawi, ya, tetap itu akan menjadi keberkahan. Bukan cuma bagi dirinya, tapi keberkahan bagi lingkungannya, keberkahan bagi dunia ini. Nah, sehingga dalam hadis diisyaratkan
Selama ada yang mengucapkan Allah, bumi ini tidak akan dikiamatkan oleh Allah. Langit tidak akan diruntuhkan oleh Allah. Artinya selama masih ada orang yang beriman, Allah. Hadirnya orang yang beriman adalah anugerah bagi semua hatta dari bumi dan langit. Bagaimana dengan hadirnya orang-orang soleh? Bagaimana dengan hadirnya para syuhada? Kan? Bagaimana dengan hadirnya para ulama, para aulia, kan? Para anbiya, para mursalin alaihimus salatu wassalam? Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Malam ini kita diingatkan kepada anugerah dan karunia yang sangat besar, yang mana kita diperintahkan oleh Allah harus mensyukurinya. Yang mana kita diperintahkan oleh Allah harus membicarakan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenang, mengingat anugerah itu diperintahkan. Ya, maka kita malam ini di samping pengajian rutin yang biasa kita setiap sebulan sekali mengkaji kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah atau Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Nah, kita juga malam ini bersama-sama niat mensyukuri anugerah itu. Ya, dan kita mengingat jasa-jasanya, kemuliaannya, Masya Allah, leluhur kita. Kita mengingat kebaikan-kebaikan leluhur kita, perhatian leluhur kita bagi kita anak cucunya. Subhanallah. Dan perlu diketahui bahwa yang diperjuangkan oleh leluhur kita bukan semata-mata ingin memiliki hak negara, ya, semata, lah, tidak. Tapi perjuangan leluhur kita, perjuangan yang lebih dari itu, yang lebih mahal dari itu adalah memperjuangkan cahaya hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Cahaya hidayah yang diperjuangkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Masya Allah, lahirlah kemerdekaan, lahirlah juga Pancasila. Pancasila ini merupakan anugerah dari Allah yang dicetuskan oleh para wali-wali Allah, yang dicetuskan oleh para ulama-ulama Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan Pancasila ini kita jadi bebas, leluasa, ya, melaksanakan nilai-nilai agama, nilai-nilai iman dan Islam, nilai-nilai ketuhanan, dan ketentuan-ketentuan ketuhanan ini. Karena makna ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung qadaya, mengandung ketentuan-ketentuan, ya. Yang ketentuan-ketentuan ini merupakan wujud daripada ketuhanan yang Maha Esa. Apa di antara ketentuannya? Adalah mencari ilmunya Tuhan. Apa ketentuannya? Adalah mengamalkan, kan, ajaran Tuhan. Apa ketentuannya? Adalah melakukan perintah Tuhan. Apa ketentuannya? Menjauhi larangan Tuhan. Jadi kalau kita semua ngaku berketuhanan yang Maha Esa tapi nggak ngaji, yang dipertanyakan ini, Pancasilanya dipertanyakan ini, kan? Pancasilais itu orang yang bisa mengamalkan asas-asas yang 5 ini, ya. Yang paling pokok adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekarang kita mencari ilmu sedang mengamalkan Pancasila, itu kan? Kita sholat, zakat, saum, haji, silaturahmi, mengamalkan Pancasila, itu kan? Nah, kita menjauhi minum arak, menjauhi judi, menjauhi zina, menjauhi mencuri, menjauhi segala kemunkaran, mengamalkan apa? Pancasila. Ya, pahami. Banyak orang yang mengaku, kan, Pancasilais tapi nggak ngerti tentang qadaya, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang ini lahir daripada asas-asas itu. Alhamdulillah,
kita wajib mensyukurinya. Subhanallah, ini anugerah yang sangat besar dari Allah, dan perlu kita mengenang para syuhada. Perlu kita juga berbuat ihsan kepada para syuhada dengan mendoakannya, ya, dengan menghadiahkan daripada bacaan, ya, daripada amal soleh, walaupun dari sebagian amal soleh, hadiahkan kepada beliau-beliau. Maka majelis ini pun, dan ini kita dalam rangka dan peringatan, ya, apa? Peringatan apa? Kemerdekaan. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan jasa-jasa para pahlawan kita. Dan dengan cara inilah yang Allah ajarkan kepada kita. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang punya jasa, ya, bagi kita. Orang-orang yang sudah memberikan kebaikan, apalagi kebaikannya sangat besar bagi kita. Begini caranya yang Allah ajarkan. Inilah, kan, ajaran Allah. Jadi kalau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, tapi dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, kan, itu cara yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan, ya. Apalagi kita umat Islam, mayoritas umat Islam, maka Al-Fakir mengajak malam ini, besok, kan, agar semua umat Islam di Indonesia pada khususnya, semuanya pada tahlil, semuanya pada menghadiahkan bacaan amal saleh dan mendoakan, memohonkan ampunan dan rahmat kepada Allah Ta'ala bagi para syuhada-syuhada kita semuanya, ya. Dan kita berdoa agar nikmat ini terus dijaga oleh Allah, agar nikmat ini diabadikan oleh Allah, agar nikmat ini ditambah-tambah oleh Allah. Nah, kita majelis ini pun juga semoga pahalanya disampaikan kepada para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Ila arwahihim al-Fatihah. Para jamaah sekalian, mari kita teruskan, ya, pengkajian secara bertahap kitab Khasais Al-Ummatil Muhammadiyah atau Syaraf Al-Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan atau keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita berpindah kepada keistimewaan umat Islam yang Allah anugerahkan kepada umat Islam yang ketiga. Ya. Qala al-muallif al-imam al-muhaddits Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki radhiyallahu ta'ala wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sayyid Muhammad, beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam menjelaskan keistimewaan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Salisan, kata beliau, yang ketiga. Salisan ja'luhum ummatan wasatan. Yang ketiga adalah menjadikannya Allah kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang wasat. Umat yang wasatiyah. Apa itu wasat? Wasat itu
berdiri tegak lurus dan seimbang. Wasat itu kata orang Sunda siger tengah, tawassut. Wasat itu asalnya di tengah-tengah, sebelah kanan ada yang duduk, sebelah kiri duduk. Nah saya ini namanya saya ada di wasat, gitu kan, tengah-tengah. Nah yang dimaksud wasat ini adalah keadilan. Nah ini sifat yang Allah anugerahkan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat Kangjeng Nabi Muhammad adalah umatan yang wasatan. Kenapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bisa menjadi umatan wasatan? Nah, itu alasannya ada banyak alasan. Di antaranya alasannya adalah karena aturan-aturannya semuanya. Baik Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang wasat. Ya, sehingga umatnya ini digiring agar melaksanakan ajaran yang wasat. Ya. Sehingga lahirlah orang-orang yang wasat. Ya. Lahirlah orang-orang yang adil. Karena ajarannya memang ajaran wasatiyah. Dalam segala hal. Selalu terukur dalam segala hal. Itu diantaranya. Ya. Beliau mengatakan wa min khasaisi hadhil ummati, dan dari sebahagian keistimewaan umat ini, annahum, sesungguhnya umat ini, mereka ini, hum al-ummatul wasat, adalah umat yang wasat. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, mereka adalah asyuhada'u, mereka para saksi-saksi alan nasi, atas semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah. Binasil Qur'ani, dengan nas Qur'an. Jadi saksi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahul aliyul azim, yang maknanya wallahu alam bi muradihi bidzalik. Wa kadzalika ja'alnakum, wa kadzalika, begitulah Allah, kami menjadikan kepada kalian semua ummatan wasatan, sebagai umat yang wasat. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian semua menjadi saksi-saksi, ya, atas semua manusia. Lalu yang menjadi saksi bagi kalian siapa? Lalu Allah meneruskan, wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, yang menjadi saksi kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Wa qad jaa'a dzikru hadhil manqabah, dan sungguh telah datang menceritakan manqabah ini, wal khususiyati, dan menceritakan khususiyah ini, keistimewaan ini, fi asna'il kalami 'anil qiblah, di dalam tengah-tengah pembicaraannya Allah tentang kiblat. Kama qala ta'ala, seperti telah berfirman Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha'u, akan ngomong orang-orang yang bodoh, minan nasi, daripada manusia-manusia, yaitu orang-orang Yahudi saat itu,
yang mana mereka mempertanyakan tentang kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mana sebelum ke Ka'bah dulu kiblat itu sama dengan kiblatnya orang Yahudi ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Nah, setelah dipindahkan oleh Allah ke Ka'bah, mereka orang-orang Yahudi banyak yang komen-komen tidak benar. Banyak yang komen-komen menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan para sahabatnya, menghinakan Islam. Di antara yang dipertanyakan itu, mereka ngomong begini, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Apa gerangan yang menjadikan mereka berbelok kiblatnya dari tadinya kiblat ke Baitul Maqdis lalu sekarang kiblatnya ke Ka'bah? Nah, itu yang dipertanyakan. Apa sih? Ya, apa itu? Nah, lalu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah menjawab, "Qul," katakan oleh engkau Muhammad, "Lillahil masyriq wal maghrib." Ya, lillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah timur dan barat. Lillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah timur dan barat. Ya. Timur milik Allah, barat milik Allah. Kan? Allah menghadapkan hamba-hambanya ke kiblat, ya kehendak siapa? Ya kehendak Allah. Mau dihadapkan ke timur, mau dihadapkan ke barat. Ya gimana siapa? Ya gimana Allah saja. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Tsumma qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'daha, setelah ayat tersebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, wa hasilul amri, dan hasilnya perkara, annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil madinatil munawwarah Baitul Maqdis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbukti menghadap waktu di Madinah Al-Munawwarah dalam salatnya ke Baitul Maqdis. Wa kana yuksiru du'a wal ibtihala an yuwajjiha atau an yuwajjaha ilal Ka'bah allati hiya qiblatu Ibrahim alaihi salam. Dan terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah agar dihadapkan kan ke Ka'bah. Yang mana Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa ujiba ila dzalik. Maka diijabahlah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hal itu. Wa umira, dan beliau diperintah oleh Allah bitawajjuhi ilal baitil atiq, diperintahkan agar menghadap ke al-baitul atiq, ke Baitullah. Dan walamma waqa'a hadha at-tahwil hasala li ba'dhin nas min ahli an-nifaq war-raib, ketika terjadi pembelokan kan kiblat ini, maka terjadilah bagi sebagian orang-orang daripada ahli kemunafikan, ahli keraguan, dan juga wal kafarati minal yahudi, daripada orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi. Hasil apa? Irtiyabun wa zaygun, hasil keraguan, dan juga wa zaygun, belok dari jalan yang lurus, anil huda, dari petunjuk Allah. Dan juga wa takhabbutun wa syakkun, dan juga lahir takhabbut dan syak, ya, keraguan. Wa qalu ma wallahum
an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dan mereka berkata, apa yang membelokkan mereka umat Islam ini dari kiblat mereka, yang mana mereka berkiblat ke Baitul Maqdis, lalu kok tiba-tiba pindah ke Ka'bah. Fa anzalallahu jawabahum bi qawlihi qul lillahil masyriq wal maghrib. Maka Allah menurunkan jawabannya dalam firman-Nya, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Katakan oleh engkau Muhammad, hanya milik Allah timur dan barat. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Tsumma bayyana lahum annahu kama an'ama 'alaihim bil hidayah ila siratil mustaqim, kadzalika an'ama 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasatan. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka, sesungguhnya seperti mana Allah telah memberikan limpahan nikmat kepada mereka umat Islam, yaitu dengan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada mereka dengan menjadikannya Allah kepada mereka sebagai umat yang wasat. Ya. Wal wasatu aydan, dan wasat ini pula huwa al-khattul mustaqim wa tariqul mustawi, adalah garis yang lurus, ya, jalan yang lurus. Wa hadza ma taqtadhihi al-hikmatu min kaunihi subhanahu wa ta'ala hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasatan, ay ala siratim mustaqim, ay adulan khiyaran, li'anna al-wasata haqiqatun fil bu'di anit tarafaini. Wa hadza, dan ini yakni apa yang Allah perbuat kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang ditimbulkan oleh hikmah, ya, min kaunihi subhanahu, dari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus, dan Allah menjadikan mereka sebagai umat yang wasat, ya, yakni umat yang wasat itu umat yang berada ala siratin mustaqim, umat yang berada di atas jalan yang lurus. Adulan khiyaran, yakni umat yang pada adil semua, umat yang pada baik-baik semua. Li'annal wasata, karena sesungguhnya wasat itu hakikatun, merupakan hakikat. Hakikat fil bu'di, hakikatnya jauh, gitu kan? Anit tarafaini, dari dua sisi. Wala syakka, yang dua sisi itu apa? Yaitu satu sisi berlebihan, kedua dari sisi lalai, kan? Dari sisi ceroboh, yang satu dari sisi berlebihan, sisi satu lagi sisi lalai. Nah, wasat itu merupakan hakikat, ya, hakikatnya jauh dari dua sisi tersebut, ya, jauh dari berlebihan dan jauh dari melalaikan. Ya. Wala syakka anna tarafail ifrati wat tafriti, dan tidak diragukan lagi, sesungguhnya dua sisi, yaitu ifrat, berlebihan, wat tafrit, dan juga ini taksir,
ya ini lalai, ada kekurangan-kekurangan, kan? Radiani, dua-duanya jelek. Dua-duanya jelek. Wal fal mutawassitu, maka yang tengah-tengah, fil akhlaqi, di dalam semua akhlak, ya, yakunu ba'idan anit tarafaini, adalah berada jauh dari kedua sisi tersebut. Fakana mu'tadilan fasilan, maka wasat itu merupakan i'tidal, seimbang, ya, dan merupakan fasil, pemisah dari sisi berlebihan, pemisah dari sisi kekurangan tadi, lalai tadi. Wa hakadha yuhadditsuna al-Qur'anu an haqiqati hadhihi al-ummati fil kaun. Nah, begitulah Al-Qur'an, kan, membicarakan kepada kita tentang hakikat umat ini di alam ini, ya, di alam semesta ini. Ya, begitulah keadaan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an wadhifatiha fi hadhil ardi, dan ya, tentang pekerjaannya umat ini di muka bumi ini. Wa an makaniha al-'azimi fi hadhil basyariyah, dan tentang kedudukan umat ini yang begitu agung, kan, dalam kemanusiaan ini, ya. Wa an dauriha al-asasi, dan juga tentang perputaran yang merupakan asas fi hayatin nasi, dalam kehidupan manusia, mimma yaqtadi an takuna laha qiblatuhal khassah, ya, dari apa-apa yang mana menimbulkan kepada keberadaan umat ini memiliki kiblat yang khusus, wa syakhsiyatuhal khassah, dan kepribadian yang khusus, kan, wa dzatiyatuhal mustaqillah, memiliki zatiyah yang mandiri, gitu kan. Innaha al-ummatul wasat allati tashhadu 'alan nasi jami'an fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang wasat, yang menjadi saksi atas semua manusia di dunia dan di akhirat. Fa'amma fid dunya, bagaimana umat ini menjadi saksi di dunia? Ya, saksi di dunia atas semua manusia. Fa innaha sami'at akhbar kullil umamis sabiqati fi kitabihal akbar alladhi huwal Qur'an. Maka sesungguhnya umat Islam ini telah mendengar berita-berita semua umat-umat terdahulu di dalam kitabnya umat Islam ini yang begitu maha besar, yaitu Quran, au an nabihal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fima ja'an anhu, atau juga, ya, umat ini telah mendengar hadis-hadis, berita-berita dari nabinya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, dalam segala hal yang datang, kan, dari Allah kepada beliau. Fatasma'u akhbarul usat wal muti'in, maka umat ini mendengar bagaimana kabar-kabar orang-orang yang durhaka, orang-orang yang taat dari zaman Nabi Adam tuh, bahkan sebelum Nabi Adam turun, sehingga kita udah tahu tentang bagaimana, itu kan, sejarah iblis, gitu kan, siapa makhluk Allah yang pertama ada sesat itu, gitu kan, kita sebelum Nabi Adam turun aja udah dikasih tahu oleh Allah, gitu kan, kejahatan setan, gitu kan, maksiatnya setan kita sudah tahu, keagungan Nabi Adam kita sudah dikasih tahu sebelum Nabi Adam diturunkan. Begitu Nabi Adam turun, kita proses Nabi Adam turun, kita dikasih tahu. Ya, bagaimana kehidupan Nabi Adam AS kita dikasih tahu. Allah, dakwahnya beliau kita dikasih tahu. Nasab-nasabnya, situasi kondisinya di masanya kita dikasih tahu. Lalu sampai para nabi, para rasul setelahnya kita dikasih tahu. Sampai Nabi Isa alaihissalam kita dikasih tahu. Subhanallah. Tuh, dari mana kita tahu? Dari Quran. Dari mana kita? Dari Rasulullah SAW. Wal musaddiqina wal mukadzibin.
Kita mendengar, umat ini mendengar tentang orang-orang yang membenarkan, kan? Kepada kerasulannya para rasul, membenarkan ajarannya para rasul dan para nabi, dan juga umat Islam ini telah mendengar berita-berita tentang siapa-siapa saja yang mendustakan, kan? Yang mendustakan kerasulannya para rasul, yang mendustakan agama. Insyaallah wa jazaa kullin, dan juga umat ini telah mendengar apa balasan-balasan mereka. Bagaimana balasannya orang yang durhaka, bagaimana balasannya orang yang taat, bagaimana balasannya orang yang membenarkan, orang yang mendustakan. Sudah dengar. Wa tasma'u akhbaral anbiya'i wal mursalina, dan umat Islam ini mendengar berita-berita para nabi dan para rasul, wal auliya'i was salihina, dan berita-berita para wali dan para salihin, wa a'malihim, dan berita-berita amal-amal mereka semua, wa jihadihim, dan berita-berita tentang jihad mereka semua, wa tadhiyatihim, dan berita-berita tentang pengorbanan mereka semua, wa ma laqaw min anatin wa ta'abin wa masyaqqatin, dan apa-apa yang mereka temukan dalam jihadnya, dalam perjuangannya, kepayahan-kepayahan dan masyaqqah-masyaqqah, ya. Summa tubdi ra'yaha, lalu umat Islam ini menampakkan ra'yunya, menampakkan pemikirannya fihim tentang mereka. Wa tazinu qimatahum, dan juga menimbang ukuran-ukuran mereka, menimbang, kan, kedudukan mereka, kan, harga mereka, wa tasawuratihim, dan tasawur mereka, wa taqalidahum, dan juga taklid mereka, wa syiaratihim, dan syiar mereka. Fatufassilu fi amriha, lalu umat Islam ini mentafsil dalam urusan itu semua, ya. Wa taqulu, dan berkata umat Islam ini, hadza haqqun minha wa hadza batil, ini benar, ini salah, kan? Ini A, ini B. Ya, ditafsir oleh umat Islam ini. Ini di dunia ini. Ini di dunia. Wa amma fil akhirah, dan adapun di akhiratnya, umat Islam ini akan menjadi saksi bagaimana? Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, karena maka sesungguhnya tatkala nanti pada hari kiamat terjadi, wa waqafan nasu lis-su'ali, dan manusia semuanya, ya, berdiam untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu li kulli ummatin, lalu ditanya setiap umat, hal ballagakum rasulukum, pertanyaannya begini, apakah telah menyampaikan kepada kalian rasul kalian? Fayaquluna la, maka setiap umat dari zaman umat Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka berkata, la, tidak. Tidak ya Allah, ini Rasul tidak pernah mendatangkan kepada saya, tidak pernah tabligh kepada saya. Mereka mengatakan begitu karena kalau mereka jujur takut mereka. Hanya mereka berbohong. La, tidak. Berbohong mereka di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Fa yuqalu lirrasuli alladzi ursila ilaihim, lalu ditanya rasulnya oleh Allah yang telah diutus kepada mereka umatnya masing-masing. Pertanyaan Allah, hal ballagta qaumak, apakah engkau telah tabligh kepada kaummu? Fayaqulu, maka rasul tersebut, dan setiap rasul berkata, na'am, benar ya Allah. Fayuqalu, lalu ditanya lagi itu rasul oleh Allah, man yashhadulak, siapa yang bisa menjadi saksi, yang menjadi saksi bagimu bahwa kamu sudah menyampaikan risalahku kepada kaummu. Dan fayaqul, lalu berkata semua rasul kompak semua berkata,
Bayangkan. Semua Rasul kompak. 312 Rasul. Ya, 313 dengan Nabi kita. Yang jadi Rasul ini. 312 Rasul kompak berkata, jawabannya Muhammad wa ummatuh. Ya Allah, yang menjadi saksi bahwa saya sudah menyampaikan risalah engkau kepada kaum saya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Allah. Dan fayud'a Muhammadun wa ummatuh sallallahu alaihi wasallam, lalu dipanggillah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua umatnya. Semoga kita termasuk yang dipanggil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayuqalu lahum, lalu umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditanya, hal ballagha hadza qaumah. Rasulullah dan umatnya semua ditanya, ya. Semua ditanya, wahai kekasihku Muhammad dan umatmu, semuanya berkumpul ditanya oleh Allah, apakah Rasulku ini, ya, sudah menyampaikan risalahku kepada kaumnya? Fayaquluna, maka semua berkata, Nabi Muhammad SAW dan semua umatnya berkata, na'am, benar ya Allah. Dan bahwa Rasulmu ini sudah menyampaikan risalahmu kepada umatnya masing-masing. Lalu fayuqalu lahum, ditanya lagi Rasulullah SAW dan seluruh umatnya, umat Islam ditanya saat itu, wa ma adrakum. Wa ma adrakum, dari mana kalian tahu? Dan bahwa Rasul-Rasul ini, ya, sudah menyampaikan risalahku kepada kaumnya masing-masing. Dari mana kalian tahu? Nah, fayaquluna, maka semua menjawab, ja'ana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fa akhbarana anna ar-rusula qad ballagu. Ya Allah, telah datang kepada kami nabi kami, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban ini Rasulullahnya ada, ikut menyaksikan. Rasulullah ikut mendengar. Semua umat Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, telah datang kepada kami nabi kami, yakni Nabi Muhammad SAW, dan di mana beliau telah mengabarkan kepada kami bahwa sesungguhnya semua Rasul telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya masing-masing. Itu jawaban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah fadzalika qauluhu, maka itu adalah firman Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini makna daripada agar kalian semua menjadi saksi atas semua manusia. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya, dan semoga kita termasuk kelompok yang mendapatkan maziyah bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut menjawab pertanyaan Allah dengan jawaban yang barusan disebutkan. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Semoga kita mendapatkan juga syafaat leluhur-leluhur kita, para guru-guru kita, min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa minal ulama'i wal awliya, para guru-guru kita semua, wabil khusus Sayyidul Walid dan juga Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali al-Maliki radhiyallahu anhum ajma'in bi sirri asraril Fatihah. Amin. Semoga panjang umur semua dan kita dipertemukan lagi dalam pengajian yang akan datang dalam keadaan penuh rahmat, keberkahan, kesehatan, keafian, dan semoga melalui majelis ini wabah penyakit oleh Allah cepat diangkat dan segala musibah cepat diangkat dan segala kegiatan ibadah muslimin muslimat oleh Allah Ta'ala dilancarkan. Semoga Allah menolong kita semuanya, menolong negara kita semuanya, menolong bangsa kita semuanya, ditolong oleh Allah dengan hidayahnya dan taufiknya,
dengan anugerahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa kita yang baik di sisi Allah dan mengampuni semua dosa-dosa kita, menutupi semua aib-aib kita, dan menetapkan iman Islam kita di awal tahun ini, di tahun baru ini. Semoga kita mendapatkan penjagaan khusus dari Allah, penjagaan dari godaan setan dan dari para bala tentaranya, para pengikutnya, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, dan juga kita dijaga dari godaan hawa nafsu kita, kejelekan hawa nafsu dan godaan dunia, dan kita diselamatkan dari segala musibah dan bala, dari segala fitnah, dari segala kejelekan dan kerugian, dan juga dari kejahatan makhluk, dan kita diselamatkan dari buruk-buruknya takdir. Di waktu mati kita mendapatkan husnul khatimah tertinggi. Bisirri asril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bijahil anbiya